Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Pemilik hak wilayah tanah adat di Merauke memblokade kantor dinas perhubungan, aktivitas pegawai lumpuh. Pencuri motor di Mimika diringkus polisi. Berbagai kerajinan suku Amukme dan Kamoro dipamerkan dalam festival budaya di Mimika. Nelayan asal Merauke seringkali melanggar batas wilayah perairan negara tetangga. Tidak sedikit dari mereka harus menjalani proses hukum di Papua New Guinea dan Australia. Seperti yang terjadi baru-baru ini, 4 kapal nelayan asal Merauke ditangkap pihak berwenang Australia, bahkan 1 kapal ditenggelamkan. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Papua Selatan prihatin dengan kasus tersebut. Ketua HNSI Taufik Latarisa mengaku heran karena nelayan asal Merauke umumnya sudah paham tentang batas wilayah perairan dengan negara lain. Selain itu, kapal mereka juga dilengkapi peralatan navigasi canggih serta mengantongi izin. Kalau alat navigasi itu kan sebenarnya pada saat pemberangkatan itu sudah dicek semua ya, navigasi dalam hal ini radio, GPS dan sebagainya itu sudah ada lengkap semua sebenarnya. Cuma namanya nelayan kita ini kan kadang kita menyampaikan yang di darat lain dan di laut lain, artinya mereka ini ingin lebih hasil tangkapannya, dan yang mereka lakukan yaitu memasuki wilayah negara lain yang artinya mereka selama ini mungkin kalau bilang jerah, mereka sebenarnya jerah, tapi ya mungkin kondisi ekonomi dan lain sebagainya, kebutuhan, ya mungkin mereka juga ambil resiko ini sebenarnya. Tanda kutip bahwa nelayan ini tahu bahwa mereka sudah berada di wilayah luar ini, ya, seperti itu? Kalau menurut pengamatan kami dari HNSI, mereka tahu ya, bahwa ini wilayah Australia dan tidak perlu harus masuk. Tapi tetap memaksa ya? Iya. Saat ini pihak berwenang Australia masih menahan 2 kapal nelayan asal Merauke beserta belasan orang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Yang kami hormati para kepala. Berbagai jenis kerajinan khas Papua ini merupakan hasil kerajinan suku Amukme dan Kamoro, Kabupaten Mimika. Kedua suku ini memiliki tradisi dan kebudayaan yang khas dan masih terpelihara. Berbagai kerajinan kedua suku besar ini mulai dari noken berbahan rumput, anyaman, ukiran, hingga pakaian adat dipamerkan dalam festival budaya Amukme dan Kamoro di lapangan Pasar Eks Swadaya Mimika, Papua Tengah. Pameran ini diikuti puluhan kelompok seni ukir, pengrajin noken, serta kelompok tari asal Mimika. Produk kerajinan dijual dengan harga bervariasi mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Festival budaya ini bertujuan agar masyarakat di Mimika mencintai budaya suku Amukme dan Kamoro, sehingga budaya dan tradisi kedua suku ini bisa terus berkembang dan tidak punah ditelan zaman. 1 juta ada ini besar kayak begini tuh, kecil-kecil 1 juta. Ikan raka kecil saya tuh kayak begini kenung itu 500. Kalau kayak begini itu 1 juta. Rangkaikan kegiatan untuk mencintai budaya Kamoro dan Amukme yang merupakan 2 suku besar asli yang ada di Kabupaten Mimika. Keberagaman kebudayaan daerah itu memang merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Namun diperlukan langkah-langkah strategis. Bagaimana upaya kita memberikan kemajuan atau pemenuhan kemajuan di dalam pengembangan serta pemanfaatan dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat yang berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Selain pameran kerajinan, Festival Budaya Suku Amukme dan Kamoro juga menampilkan tarian adat, lagu daerah, serta peragaan busana dari kedua suku. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.
Polda Papua menggelar tablik akbar dalam rangka Papua bersalawat menuju pilkada serentak yang damai di tanah Papua. Tablik akbar berlangsung di Gor Cendrawasih, Jayapura, dan dihadiri 3.000 umat muslim di Jayapura. Bahkan sebagian tokoh Islam dan ustadz kondang seperti Ustadz Dasat Latif hadir dan memberikan ceramah dan tausiah. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengajak seluruh pihak agar menjaga Kamtibmas agar pelaksanaan pilkada berjalan aman dan damai. Polling system sudah mulai kita lakukan. Polling system ini kan kita jalan mendekatkan Polri ke masyarakat dengan kegiatan-kegiatan agama, baik itu kebaktian kebangunan rohani maupun tablik akbar. Yang nanti juga nih ujungnya kan dalam bagaimana mengisati semua Kamtibmas yang ada, yang paling terpenting nanti di bulan November. Nah ini kita lakukan, tidak hanya di beberapa titik. Nanti pasca yang setelah safari yang saya lakukan sampai nanti terakhir tanggal 28, ini tentunya tiap polres yang sering berulang kali terjadi gangguan keamanan seperti di Nduga, di Puncak, di Pegunungan Bintang, di Yaukimo, dan di daerah Ranijaya atau itu saya minta nanti untuk para kapolresnya melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang sama. Di samping itu kami juga berharap dengan kegiatan ini kan peran serta dari semua tokoh agama, tokoh masyarakat, kami berharap itu juga bisa menjaga situasi di wilayah-wilayah itu yang sering bergejolak. Selain tablik akbar, Polda Papua juga akan menggelar kebaktian kebangkitan rohani atau KKR yang akan berlangsung di Istora Papua Bangkit. Kegiatan ini merupakan kepedulian Polda Papua untuk mengajak masyarakat menjaga keamanan dan kedamaian melalui bidang agama. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.